Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Selasa 28 Juli 2020. Jadwalnya yaitu matematika, melanjutkan materi sebelumnya, pecahan. Hari ini tentang pecahan senilai. Sebelumnya perhatikan dulu ilustrasi berikut. Ada dua buah garis bilangan. Yang atas dibagi menjadi dua, jadi bernilai 1/2. Kemudian yang bawah dibagi menjadi 4, menjadi pecahan yang berpenyebut 4. Ada 1/4, 2/4, 3/4. Dapat dilihat bahwa pecahan 1/2 dengan 2/4 itu terletak pada satu garis yang lurus, garis vertikal yang lurus atau sejajar. Jadi artinya 1/2 dengan 2/4 nilainya itu sama dengan, kalau dibandingkan nilainya sama dengan. Kemudian yang kedua ada 5 buah lingkaran. Kelima-limanya diarsir dengan ukuran arsiran yang sama, daerah arsiran yang sama. Namun pembagiannya berbeda-beda karena lingkaran pertama dibagi 2, jadi nilainya 1/2. Lingkaran kedua dibagi 4, jadi 2/4. Itu seterusnya. Lingkaran ketiga dibagi 6, 3/6. Lingkaran keempat dibagi 8, jadi 4/8. Lingkaran kelima dibagi 10, jadinya 5/10. Walaupun angka pada pecahan berbeda-beda, tetapi nilainya sama, ukuran daerah arsiran tetap sama. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun angka pecahan tersebut berbeda. Pertama, kita akan belajar menentukan pecahan senilai. Caranya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pada pecahan dengan bilangan yang sama selain 0 ya. Mengalihkannya selain dengan bilangan 0. Contohnya ada pecahan 2/5. Kita diminta untuk mencari 5 pecahan lainnya yang senilai. Jawab 2/5 sama dengan, karena mintanya 5, jadi dikali sebanyak 5 kali. Kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Nah, yang pertama dulu kali 2. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Jadilah 4/10. Kemudian yang kali 3, ini mengalihkannya dengan pecahan asalnya ya, dengan 2/5. Jadi 2/5 dikali 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Begitu seterusnya sampai perkalian 6 sehingga ditemukanlah 5 pecahan yang senilai dengan 2/5. Jika mintanya sampai 7 misal, berarti kamu harus mencari perkaliannya sampai ditemukan 7 pecahan yang senilai. Dan untuk nomor 2, ada pecahan senilai namun masih rumpang ya, masih belum lengkap, ada yang titik-titik. 2/3 sama dengan 4/titik-titik. Nah, itu asalnya dari mana? Kita coba pakai coret-coretan ya. Nah, 2/3 sama dengan 4/titik-titik. Nah, cara nyari titik-titiknya bagaimana? Caranya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 3. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Baru tulis di sini. Itu kalau mencari yang titik-titiknya berada di bawah. Karena yang kedua, sebelahnya. Titik-titik per 9. Hampir sama, caranya sama. Cuma kali ini yang bawah. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 2, 6. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya, sehingga bisa ketemu bahwa di bawah 8 itu berapa. 8 per berapa? Mungkin ada yang bisa jawab. Kita berpikir sama-sama ya. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3 berapa? 12.
pembagian. Yang 18 berapa? 18 bagi 3, 6. 6 kali 2, 12. Untuk mencari pecahan yang titik-titiknya berada di bawah berarti atas dibagi terus dikali. Kalau mencari yang atas kebalikannya, bawah dibagi baru dikali. Seperti itu ya. Dan pembaginya harus pecahan yang paling awal. Di sini 2/3. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Itu menyederhanakan pecahan. Kalau tadi mencari pecahan senilai itu dengan cara dikalikan, sekarang menyederhanakan berarti mencari bentuk yang lebih kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pada pecahan dengan bilangan sama selain 0. Sama ya, selain 0 juga. Dalam menyederhanakan pecahan, usahakan dalam satu langkah. Satu langkah itu artinya sekali bagi langsung sudah selesai. Misalnya ada contoh sederhanakan pecahan 16/20. Cara satu langkahnya gimana? Seperti ini. 16/20 dibagi dengan 4. 16 bagi 4, 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadilah 4/5. Jangan sampai terjebak mengerjakan menyederhanakan pecahan dalam beberapa langkah, dalam banyak langkah. Misalnya itu di bawahnya ada contoh yang keliru ya. 16 bagi 2, 20 bagi 2, jadi 8/10. Itu belum selesai karena apa? Masih bisa dibagi lagi. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Hasilnya sama-sama 4/5. Cuma jika yang di atas itu dalam satu langkah, kalau yang bawah 2 langkah. Ada juga kadang yang sampai banyak langkah. Usahakan mengerjakannya cukup dalam satu langkah saja, dibagi dengan bilangan yang bisa membuat pecahan tersebut langsung paling sederhana. Di sini 4/5 itu sudah paling sederhana, itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Cukup seperti ini ya. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal, berlatih. Jika bingung bisa dibuka-buka lagi videonya, diputar lagi videonya, atau dilihat lagi catatan. Jika masih merasa kesulitan, silakan tanya ke Pak Adi. Setelah ini silakan mengerjakan soal, berlatih yang sungguh-sungguh, yang serius ya. Selamat mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.